Itu. Padahal di kejadian yang sama itu, di ruang meeting itu ada orang bilang, saya mohon maaf nih ya, nggak bisa. udah minta detail rinci mana datanya, dia nggak mau keluarin. Kan cilaka. Kalau gitu kita ditembak aja, pokoknya itu bayar sekian. Kalau nggak bisa buktikan kami salah, ya kami benar gitu loh. Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Hari ini teman-teman kita dapat seorang tamu yang istimewa. Kalau sebelumnya kita selalu bicara hukum saja, kali ini bicara hukum yang lebih spesifik, yaitu hukum perpajakan. Ya, banyak orang saat ini juga sedang hangat ya Pak ya. Bahkan Hotman Paris ini belum lama saya lihat teriak-teriak, ya kan? Kenapa? Pajak hiburan mau dinaikin 40-75%, dia teriak-teriak, dia bilang, wah gimana saya bisa hidup? Saya heran gitu ya, kok orang cincinnya katanya 10 miliar, pajak aja dia pusing naik 40% ya. Ya kita bingung juga sih. Tapi teman-teman, biar kita tidak salah di dalam hukum perpajakan, saya mau bawa nih kepada teman-teman nih, ahlinya nih teman-teman ya. Jadi orang yang memang sudah bergelut di bidang perpajakan dan sering melawan oknum perpajakan teman-teman. Jadi kalau saya khusus di bidang hukum kebanyakan pidana, yang saya lawan itu pidana, kepolisian, kejaksaan, hakim nakal di sini ya. Kalau teman yang satu ini teman-teman ya, tamu yang satu kali ini adalah melawan di bidang perpajakan. Jadi oknum pajak di situ, Menteri Keuangan ya, jadi oknum Kementerian Keuangan. Nah, mari kita dengarkan ceritanya nih, seru nih teman-teman ya. Pak Awan, bisa tolong diperkenalkan dulu dirinya, siapa dan latar belakang profesinya mungkin dan latar belakang pendidikan Pak. Jadi biar teman-teman bisa kenal nih sama Bapak. Ya, baik, makasih Pak Alvin nih, makasih banyak udah mau mengundang saya di sini. Pak Alvin orang terkenal, orang hebat ya. Kalau saya sih orang biasa Pak ya. Enggak lah, pasti biasa Pak. Makasih banyak. Saya ini Awan Pak, saya YouTuber sama kayak Bapak juga. Saya punya channel namanya Pajak Smart. Nah, jangan lupa di subscribe teman-teman. Tolong di subscribe biar rame. Jadi saya konsultan pajak Pak, konsultan pajak sehari-hari itu ya saya bantuin klien jadi kuasa wajib pajak ketika dia menghadapi satu permasalahan pajak gitu Pak. Nah jadi ya belakangan ini agak ramai juga banyak kasus-kasus pajak, terutama sejak banyaknya kebutuhan penerima pajak yang naik ya. Begitu penerima pajak naik, para diduga oknum nih teman-teman, mohon maaf ya Pak ya, diduga oknum itu malah menggunakan segala cara gitu loh, segala cara termasuk semacam pemerasan terselubung dan sebagainya gitu. Nah akhirnya orang-orang kayak saya ini konsultan pajak ribut sama oknum gitu Pak. Kalau sama orang yang baik sih kita normal-normal saja, tetapi kalau ketemu sama oknum tuh jadi ribut. Nah akhirnya saya pernah ada masalah kemarin beberapa waktu yang lalu ya begitu deh Pak. Bapak mungkin di video terakhir Bapak bilang kan ada mafia tanah, Betul. mafia keuangan. Satu lagi Pak, mafia pajak. Ya. Ya Bapak belum masuk. Sentuh situ ya. Iya, mafia pajak jauh juga nilainya Pak, nilai besar juga Pak. Pak Mahfud kemarin bilang, Pak Mahfud sudah bilang 347 triliun. Nah, triliun Pak, bukan miliar lagi ya, triliun. Tapi nggak jelas itu laporannya kemana itu sekarang. Nggak jelas Pak, nggak jelas. Kenapa? Karena susah sekali menyentuh mereka ini Pak. Ya. Mereka pegang uang kan, mereka pegang uang yang berapa ribu triliun. Kalau disentuh dikit, dia ngambek, kolaps negara Pak. Yang gitu. Separah itu Pak. Iya, kan sampai bisa kolaps itu. Kan dia pegang uang nih, pegang uang negara. Betul. Kalau dia ngambek, kami nggak mau kerja mati dah negara ini, gitu. Wah sampai segitunya ya. Iya, jadi mafia ini kalau kita sudah tahu seperti Pak Rafael Alun, ya. Kan ditangkap masuk penjara. Itu kan gara-gara tangan Tuhan. Iya. Kalau nggak ada tangan Tuhan, nggak ada yang tahu Pak. Sampai hari ini dia masih baik-baik saja di kantor dia. Yang kalaupun di penjara, cuma dia satu orang penjara. Apakah mungkin cuma dia sendiri Pak? Kagak sih Pak, saya waktu di Salemba itu ada satu lagi yang di penjara, Angin Prayitno Pak. Nah, Pak Angin. Itu juga katanya sih kasus perpajakan juga itu. Ya. Korupsi atau tipikor lah semacam seperti itu. Dan dia beli kamar mewah juga di Salemba. Dan rombaknya aja 100 jutaan baru cuma buat renovasi doang Pak. Jadi kamar dia dicat ulang, dipasangin tegel, wah pokoknya mewah lah Pak. Maksudnya ya dia buang uang lah ke situ lah gitu loh. Itu penjara Pak, hotel Pak. Nah makanya kita bingung nih, maksudnya kok orang pajak setahu saya gajinya kan ya kok bisa afford seperti itu gitu loh ya. Gimana Pak, coba ceritain kira-kira pengalaman apa yang Bapak
ada gitu dalam kesewenangan-kesewenangan mungkin klien Bapak ataupun pengalaman yang Bapak miliki gitu terkait dengan mafia pajak ini, Pak? Oke, kalau kita tadi ingat ke Pak Anin, Pak Rafael, kayak itu contohnya Pak Rafael itu kan modusnya itu sangat sederhana, Pak. Modusnya adalah ada orang yang masalah, orang ini tangkap pajak. Iya. Nah, ketika ditangkap oleh pajak, kan dia bingung dong. Betul. Mau bayar pajak nggak sanggup. Iya. Tapi kalau mau nyuap gimana caranya? Betul. Gitu. Orang pajak ini perkenalkan lah. Kita punya teman nih. Konsultan. Bisa konsultan, Iya. bisa Pak Rafael dan sebagainya kan. Iya. Setelah diperkenalkan, dialihkan lagi ke konsultan pajak. Iya. Konsultan ini temannya si orang pajak. Oknum ini. Oknum ini. Nah, karena dia teman, kan tinggal diatur, Pak. Iya. Tinggal diatur. Dalam dunia pajak kan semua tertutup. Lu bayar sekian, kasih upeti sekian, nanti ini kasusnya bisa stop lah atau bisa diperingan gitu ya. Betul. Nah, itulah modus yang bikin Pak Rafael kaya. Mohon maaf teman-teman, ini hanya dugaan kita ya. Dengan saya doang. Tetapi modus ini terjadi di banyak kejadian. Bahkan kemarin saya ada podcast sama orang, Pak, dari sebuah kota di Jawa Timur gitu ya. Ya begitu, Pak, ini adalah modus Rafael Alun yang nyata, yang betul-betul kejadian nyata gitu loh. Dia diarahkan oleh tim pemeriksa pajak ke seorang konsultan, diduga oknum konsultan pajak, dan begitu dia ketemu langsung ditembak angka sekian, Pak, sekian M, ditembak tapi nggak disebutin dasar hukum apa mau dipakai. Jadi asal tembak gitu aja. Nah, itu salah satu yang paling modus yang paling umum lah, Pak ya. Jadi dia mencuci uangnya dengan diperkenalkan dengan oknum orang lain, biasanya konsultan pajak. Mencuci uang atau dia juga bisa mengurangi kewajiban dia kepada negara ya, Pak ya, dengan menggratifikasi. Jadi kayak contoh yang kasus Bang Panin ya. Kasus Bang Panin itu kan masuk tuh heboh tuh di berita kan. Oh, jadi tersangka. Jadi salah satu oknum direktur Panin itu katanya menyuap petugas pajak supaya kewajiban pajaknya dikurangin. Betul. Di situ. Jadi mestinya bayar X, dia cuma bayar misalnya sepertiga X gitu. Nanti nyuap berapa ke. Jadi dalam hal ini negara sangat dirugikan sebenarnya, Pak ya. Yang dirugikan ini negara ya. Pasti. Di situ ya. Terus gimana, Pak? Ya udah, ya itu, Pak. Itu adalah modus yang kita pahami, Pak ya. Nah, kalau kasus saya, Pak, kemarin, kasus saya itu boleh saya bilang ada kesewenang-wenangan petugas pajak lah ya dalam kasus pemeriksaan klien saya. Jadi saya punya klien ya, klien orang biasa nih ya, pengusaha itu didapat surat SP2DK. SP2DK, Jadi pada ini kan ada surat SP2DK, permintaan penjelasan data, gitu kan. Jadi dia ketemu sebuah data, tolong dijelaskan, gitu. Nah, datanya dikirim ke klien saya. Klien saya panggil saya jadi konsultannya. Jadi saya menjadi kuasa dong. Nah, jadi seperti biasa kan, saya chatting sama si AR namanya orang pajak, chatting, Bu, ini ibu-ibu nih ditemukan begini, boleh nggak saya minta data detail? Wajar dong ya, wajar dong, kan saya tidak ngerti nih. Ditemukan angka sekian M, gitu. Saya tanya, detailnya mana, Bu, datanya? Boleh dong, Pak, saya tanya gitu ya. Tetapi karena ini orang mungkin, mohon maaf nih ya, terkesan arogan, Pak ya. Jadi dia, Bapak datanya ke kantor, gitu. Waduh. Kalau digituin, saya bingung nih kan, kalau datangnya ke kantor gitu, jadi memaksakan kita datang di kantor. Biasanya, Pak, yang saya alami modusnya kita dihabisin di kantor, di kantor pajak. Ini juga ya. Ditekan lah, diintimidasi lah. Ditekan, diintimidasi. Gak apa-apa kan kita bicarain oknum, Pak. Betul. Gak apa-apa, kalau oknum memang kan seperti itu. Gitu ya. Kita nggak sebut nama orang, so it's fine gitu, maksudnya aman. Thank you, Pak. Selama kita sebut oknum, dugaan mereka punya perilaku, kita bebas untuk kasih tahu karena ini oknum. Siap, thank you, Pak. Nah, jadi karena dia memaksakan datang ke KPP, kantor pajak, saya bertanya dong, di dalam surat SP2DK itu ditulis seorang wajib pajak untuk menanggapi surat ini boleh 3 cara, boleh datang langsung, boleh audiovisual, boleh bersurat. Saya tanya, ini poin masih berlaku apa enggak? Dia tidak mau balas, Pak. Tidak mau balas, akhirnya saya pikir, wah ini oknum nih, nggak bayar nih, ya kan? Tapi kita berdebat terus, akhirnya ya udah deh, saya bilang saya mau aduin aja di pengaduan, gitu. Nah, mau adu pengaduan kan saya mesti minta kartu pegawainya dong. Fotonya Pak, Ibu, kartu pegawai Ibu saya mau adukan. Dia nggak mau kasih. Ini pejabat pajak makan uang kita, Pak. Minta kartunya aja saya nggak mau, kartu pegawainya. Gitu, akhirnya saya adukan. Nah, saya adukan sampai hari ini, Pak, pengaduan saya tidak diproses. Saya sudah ada ke pengaduan, ke Kementerian Keuangan, sampai ke Jokowi saya kirimin email.
nggak dibalas juga. Jadi nggak diproses itu pengaduan. Terus tiba-tiba 3 hari kemudian Pak, nggak ada angin, nggak ada hujan, ini klien naik statusnya dari SP2DK menjadi pemeriksaan pajak. Resmi pemeriksaan pajak. Kita bingung dong, lah kok bisa ada pemeriksaan pajak? Yang kemarin gimana kasusnya? Kan nggak tahu. Nah, jadi waktu pemeriksaan pajak itu kita dipanggil dong, dikasih surat pemeriksaan pajak kan. Di dalam surat pemeriksaan pajak itu pasti ada yang namanya permintaan data. Kan ini mau diperiksa nih orang nih kan, ada permintaan data atau mereka punya data kasih ke klien, kasih ke wajib pajak untuk dibahas. Nah di dalam surat itu tidak ada data Pak. Jadi dia mau periksa orang, tapi tidak tahu apa yang mau diperiksa. Saya bikin surat, tanya, apa sih yang kalian mau periksa? Kalian mau minta data apa? Gitu. Nggak dijawab Pak sampai hari ini. Jadi proses ini dilewatin semua, tiba-tiba terbit hasil pemeriksaan. Tidak tahu apa yang diperiksa, tidak tahu apa yang diuji, tidak tahu apa data yang dikasih ataupun mereka miliki, tiba-tiba ada hasil pemeriksaan. Keluar angka yang mesti kita bayar. Angkanya nggak besar Pak, paling cuma 14 jutaan. Kecil sekali Pak, kecil sekali, angkanya cuma 14 juta ya. Tetapi bukan masalah angkanya besar atau kecil ya. Yang saya permasalahkan tuh prosesnya dilanggar semua Pak. Dari awal yang namanya pemeriksaan pajak itu mesti datang kan. Saya datang nih. Dia mesti menjelaskan pemeriksaan ini tuh maksud dan tujuannya apa. Dijelaskan. Kemudian hak-hak wajib pajak itu apa. Mesti dijelaskan. Semua tidak dijelaskan. Dia langgar semua Pak. Tiba-tiba ada hasil pemeriksaan, angka sekian keluar harus dibayar. Kita bingung dong. Ini negara kayak suka-suka dia aja, kayak punya bapak dia negara ini gitu. Jadi one way aja lah seolah-olah. Jadi kagak mau denger. Pola pikir mereka tuh gini Pak, kami tentukan lu salah, ya lu salah. Kalau lu keberatan silakan naik ke pengadilan. Itu pola pikirnya si oknum Pak. Lah kalau ketemu saya sih, saya gugat ke pengadilan. Kalau ketemunya rakyat kecil Pak, bagaimana? Lagian kebanyakan dari mereka enggan untuk melanjutkan perkara di situ kan. Itu aduan Bapak ketika nggak jalan, terus apa yang Bapak lakukan Pak? Jadi saya ngaduin ke Komwasjak, Komite Pengawas Perpajakan. Saya aduin nggak jalan juga. Saya aduin ke WISE Kemenkeu. Itu adalah portal untuk mengadukan orang-orang Kementerian Keuangan nggak jalan. Saya lapor ke Ombudsman, lagi diproses. Ombudsman, kemudian sekarang saya lagi proses ke Petun. Itu udah bagus itu. Negara lagi diproses. Kalau saya rasa kalau yang namanya makan apel susah ya Pak ya. Jadi kalau Bapak laporin oknum-oknum itu Kementerian Keuangan sendiri juga susah. Jadi lebih bagus kalau Bapak mau push yang Ombudsman Pak. Karena Ombudsman itu berada di luar Kementerian Keuangan. Jadi mereka mungkin lebih berani buat ngobok-ngobok di situ. Sama satu lagi kita boleh coba Pak, Menko Polhukam Pak. Wah, kan dia selalu bilang kan ada mafia oknum perpajakan. Dia sendiri bilang di Kementerian Keuangan itu ada mafia toh. Jadi harusnya dia bakal appreciate kalau Bapak lapor ke dia di situ. Ya itu mungkin salah satu, siapa tahu kan dia lagi mau jadi cawapres. Oh ya Pak Wan, ayo kini kita bantu, kita basmi. Siapa tahu kalau dia punya hati buat masyarakat Pak, ya kan. Tapi anyway Pak, yang Bapak lakukan nih sangat brave dan sangat berani loh Pak. Karena kalau Bapak melawan oknum-oknum itu yang seperti saya lakukan Pak, pasti dimusuhin Pak. Sama oknum Kementerian Keuangan pasti Bapak dimusuhin ya, maksudnya dikenalin. Hati-hati lu kalau yang ini lu begini. Wah, terjadi nggak sama Bapak kayak gitu? Terjadi. Sama nggak? Sama Pak. Sama ya? Diancam undang-undang ITE lah, diancam undang-undang rahasia negara lah, rahasia jabatan lah, segala macam Pak. Dan saya diadukan ke kode etik oleh oknum pejabat. Hebat ya Pak ya? Luar biasa Pak, pejabat loh mau menghantam warga negara. Padahal dia punya nomor telepon saya dong. Dia tinggal telepon dong. Bro Awan, kita ada masalah nih, datang dong gitu. Enggak Pak, dia langsung adukan saya ke kode etik. Dan saya dipecat Pak. Sama kita ya Pak ya berarti ya. Nasib kita sama Pak. Ya, kira-kira. Saya juga bantuin masyarakat di kepolisian, kejaksaan, polisi dan jaksa rame-rame laporin saya ITE Pak, sampai 200 laporan polisi gitu kan. Ya berarti ini cara-caranya sama. Dia ancam dengan ITE, dia ancam laporin di situ, terus dia ancamin ke kode etik di situ ya. Bapak tapi ya sayangnya sampai dipecat ya Pak ya. Iya. Dari IKPI di situ. Iya, pengen juga sih nanti saya curhat juga Pak. Tapi Pak saya mau tanya. Iya. Kalau dalam rangka kasus seperti ini, kan jadi negara itu menyatakan klien saya bersalah, punya ditemukan ini. Tapi kan dalam hukum Pak yang saya pahami Pak, dalam hukum mudah-mudahan nggak salah ya,
bahwa siapa yang mendalilkan dia Dia membuktikan. membuktikan, betul. Nah, jadi mereka punya dalil nih. Dalil bahwa ditemukan kita punya omset dagang sekian M. Iya. Tapi yang mesti membuktikan adalah kami. Kami di sini membuktikan sebaliknya. Kalau data ini tidak bisa buktikan salah, maka mereka benar. Apakah begitu Pak hukum di Indonesia ini? Harusnya enggak. Harusnya mereka yang membuktikan. Iya, mereka membuktikan. Kan hukum perdata udah seperti itu, udah jelas. Ya, kecuali TPPU, Pak. Oh, TPPU mesti kita buktikan. TPPU ada pembuktian terbalik, itu TPPU. Tapi kalau bukan TPPU nggak bisa, gitu loh. Karena TPPU ini kan disebut sebagai kejahatan luar biasa, ya kan. Jadi kalau seseorang tiba-tiba wah punya rumah gede, punya apa gede, padahal income-nya kecil, ya dia bisa dikenakan TPPU tuh. Nah nanti dia harus membuktikan pembuktian terbalik bahwa dia punya income atau ada sumber yang halal untuk mendapatkan harta tersebut. Tapi kalau perpajakan ya beda dong. Kalau dia bilang seseorang harus bayar pajak sekian-sekian karena data dia harus keluarin. Nah, di itu situ. datanya nggak dikeluarin. Ya nggak bisa. Udah minta detail rinci mana datanya dia nggak mau keluarin. Jadi pola pikir mereka adalah data mereka akan dianggap benar kecuali wajib pajak bisa membuktikan sebaliknya. Kan cilaka. Kalau gitu kita ditembak aja. Pokoknya lu bayar sekian, bayar sekian, bayar sekian. Kalau nggak bisa buktikan kami salah, ya kami benar gitu loh. Ya repot kalau kayak gitu. Tiba-tiba ada orang mati, dibilang lu yang bunuh. Lu buktiin lu kagak bunuh lah. Buktiin kagak bunuh. Itu terjadi Pak. Ya kan repot, nggak bisa. Kan pembuktian ke orang yang mendalilkan dong. Memang harus seperti itu Pak. Situ. Anyway yang seperti itu Bapak bisa ajukan gugatan hukum juga sih di situ. Bisa Pak ya? Bisa. Saya pengen juga nih biar kasih pelajaran gitu Pak. Jadi pejabat tuh nggak boleh semena-mena gitu loh sama warga gitu loh Pak. Nah, yang Bapak lakukan ini sekarang ini melawan petugas itu sampai segimana Pak? Lawan oknum Pak? Ya itu Pak. Jadi akhirnya saya diblokir dari ikatan konsultan. Saya nggak bisa masuk ke kantor pajak. Jadi saya itu sekarang udah nggak bisa masuk kantor pajak Pak. Jadi waktu itu ada kejadian saya nggak bisa masuk kantor pajak. Jadi kan ini klien saya masih sama nih Pak ya, klien yang sama, kan kita ada namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi setelah pemeriksaan itu selesai, kita harus datang namanya pembahasan akhir. Nah dalam pembahasan itu akan dibahas terakhir kalinya, nah kemudian terjadilah putusan, ya kan? Saya datang ke kantor pajak, nggak boleh masuk ke kantor pajak Pak. Bapak pernah nggak datang ke kantor pemerintah tapi nggak boleh masuk? Nggak pernah. Jadi ini kantor Pak. Bukan kantor privat, bukan rumah orang, tapi kantor milik kita bersama dong ya, kantor pajak ya. Saya nggak boleh masuk. Nah, di sinilah saya menduga ada kesenangan gitu ya. Jadi tanggal 20 Oktober 2023 tahun lalu tuh saya istilahnya diusir atau nggak boleh masuk dari kantor ke kantor pajak gitu loh Pak. Padahal saya datang bawa surat kuasa loh. Saya bawa surat kuasa, saya resmi, saya datang gitu kan untuk menghadiri undangan. Mereka ngundang saya untuk masuk, saya harusnya boleh masuk dong. Tapi nggak boleh masuk. Ada 3 alasan nih Pak ya, yang lucu-lucu nih Pak. Ini negara komedi nih Pak. Ada 3 alasan kenapa saya nggak boleh masuk. Yang pertama, Pak? Saya dilarang masuk karena saya sedang melakukan perekaman video. Perekaman video. Jadi saya sedang live kan untuk orang-orang itu Pak. Karena saya pikir ini oknum, ini kan juga oknum Pak ya. Kalau nggak kita viralkan, nggak ada justice Pak. Ya lagian kan untuk bukti proses hukum. Betul. Bukan untuk mencemarkan nama orang toh. Betul. Kita pengen memviralkan. Sah-sah aja itu. Iya. Biar kalau untuk kepentingan umum itu boleh. Betul. Bukan ITE itu. Lalu? Jadi biar masyarakat tahu bagaimana mereka bertindak gitu kan. Iya. Saya juga sering ya begitu, polisi kagak kasih. Saya bilang Pak, kalau kagak kasih itu rekaman tolong dihapus semua itu tuh CCTV. Kamu di kantor polisi ada CCTV, ngerekam ke saya tanpa izin, saya juga nggak setuju. Ya kan, kalau nggak setuju, itu hapus juga. Saya bilang, nggak bisa ngomong dia. Di situ kan dia juga ada CCTV. Masa Anda boleh rekam, saya tidak boleh rekam? Saya bilang seperti itu. Pusing biasanya mereka, gitu loh. Nah, terus gimana Pak? Lanjut Pak. Jadi di pagar KPP Pak, saya nggak boleh masuk. Iya. Akhirnya, kita berdebat dong. Iya. Sama kayak Bapak, cuman Bapak kan lawyer, saya nggak lawyer. Orang biasa. Saya tanya, dasar hukumnya apa? Iya. Dia mulai bukain undang-undang ITE dia buka, terus undang-undang apa tuh? Kok telekomunikasi dia buka, undang-undang hak cipta dia buka. Dia tuliskan di situ di pengumuman. Jadi sebuah pengumuman gitu kan. Terus kita baca undang-undangnya. Gak ada relevansinya Pak. Tidak ada perintah larang merekam di situ. Lah iya nggak ada relevansinya undang-undang itu. Udah gitu pengumuman dilarang merekam ini tidak ada nomornya Pak. Tidak ada tanggalnya. Jadi ini keputusan siapa yang bikin? Nggak jelas. Betul. Gitu Pak. Jadi alasan pertama yang bingung adalah orang tidak boleh merekam tapi nggak ada dasar hukum. Iya.
Sampai hari ini saya masih bingung Pak, dasar hukumnya apa yang dia pakai, tidak Iya. ada. Nah itu yang pertama tuh Pak, yang bikin ribut. Akhirnya saya hentikan rekaman. Iya. Sesuai keinginannya dong. Harusnya boleh masuk dong. Tetap boleh masuk Pak. Ada alasan kedua. Kalau saya mau masuk, handphone, laptop, semua device elektronik harus disimpan di dalam sebuah locker. Oke. Baru boleh masuk. Oke. Sama kayak polisi tuh. Polisi juga gitu tuh. Mungkin ya Pak. Kantor polisi, kantor kejaksaan, ya kalau kita mau masuk harus taruh di dalam locker. Mereka takut sekali, padahal mereka penegak hukum kok takut kalau direkam. Saya bingung. Nah, lanjut Pak. Nah, saya tolak. Nggak ada dasar hukumnya Pak. Di undang-undang pajak tidak ada, di undang-undang yang lain pun tidak ada. Iya. Kalau masuk ke kantor pajak harus taruh di dalam locker. Iya. Nggak boleh. Jadi kalau masuk. Akhirnya mereka kalah debat kan. Saya bilang nggak ada dasar hukumnya, kalah debat. Akhirnya alasan ketiga keluar terakhir. Bapak ini datang sudah melewati batas undangan. Saya sudah berdebat 1,5 jam di situ Pak. 1,5 jam, nggak boleh masuk gara-gara terlambat. Saya datang jam 9.30, undangan jam 10. Nah, selesai debat jam 10.30, nggak boleh masuk karena sudah lewat undangan. Bingung kan Pak? Ada polisi datang Pak waktu itu Pak. Jadi kita lagi ribut itu kan, ini keramaian Pak di depan pagar KPP. Polisi datang, ramai-ramai nih. Polisi boleh itu merekam. Dia waktu polisi datang tuh dia langsung merekam Pak. Ini kan standar SOP polisi mungkin ya, kalau ada kejadian. Boleh itu merekam, nggak dimarahin si polisi. Nah, kemudian si polisi datang, entah ngomong gimana gitu ya, pulang polisinya. Jadi nggak ada solusi bagi kita. Saya tetap di situ, nggak boleh masuk juga. Saya minta kepala kantor turun dong. Nah, cerita lagi Pak, kepala kantor tidak mau turun Pak. Yang beribut sama saya siapa? Satpam Pak. Lucu ya. Satpam 3 orang yang ya mohon maaf ya Pak, mungkin kuliahnya nggak kuliah atau gimana gitu, ribut sama saya tentang undang-undang, tentang dasar hukum. Bingung lah mereka. Ya mereka nggak tahu lah. Iya. Mereka cuma menerima perintah orang nggak boleh masuk, ya udah dia pokoknya nggak boleh masuk. Iya. Itu aja. Bingung kan Pak. Jadi si pejabat tuh nggak mau turun. Padahal dia ada di dalam, mungkin di dalam, saya nggak tahu di dalam atau enggak ya. Nah, nggak boleh turun. Akhirnya saya merasa ini kesenangan-wenangan, akhirnya saya gugat ke Petun. Nah, ke Petun kemarin kalah. Jadi kan dismisal dua sidang. Sidang kedua saya dikalahkan gara-gara pengumuman itu bersifat umum katanya. Kan nggak boleh katanya kalau kartun bersifat umum nggak boleh. Akhirnya saya perlawanan. Nah, perlawanan sekarang lagi jalan ya Pak. Lagi jalan. Saya bilang ini bukan bersifat umum, ini individual. Hanya saya yang nggak boleh masuk, orang lain boleh masuk. Iya, betul. Lagi pula di YouTube Pak, kita lihat banyak ada orang lain juga merekam di kantor pajak. Boleh. Cuma saya nggak boleh. Jadi individual. Jadi Ya boleh karena public place. Betul Pak. Itu public place kok. Mereka kasih alasan kok. Coba Bapak Awan kalau datang ke bank kan nggak boleh ngerekam. Coba kalau masuk ke rumah orang kan nggak boleh rekam. Saya rekam di bank kemarin. Waktu bayar-bayar buat Fahrenheit saya rekam di situ. Boleh nggak masalah. Nah, argumen saya adalah bank itu kan punya orang pribadi, punya private, bukan punya publik. Rumah orang tuh punya Enggak, dan mereka nggak ngelarang, bank nggak melarang. Melarang gitu ya? Enggak. Nah, iya. Nah, sekarang kan kantor pajak punya kita bersama, Pak. Iya. Dia bilang gitu. Kalau ada larangan, boleh. Saya sih bukan melanggar hukum ya. Iya. Kalau memang ada hukumnya, saya tidak akan melanggar. Tetapi itu tidak ada hukumnya. Mereka menciptakan hukum sendiri, gitu Pak. Iya. Suka-suka hati dia. Iya. Itulah makanya yang namanya kesewenangan, Pak. Iya. Kesewenangan itu mereka bikin aturan yang di luar aturan yang sudah ada, Pak. Itu kesewenangan. Dan ini ternyata ada juga di perpajakan ya, Pak ya. Waduh, bukan Kental juga ya di situ ya. lagi, Pak. Justru banyak, Pak. Tetapi nggak terekspos. Karena ini ngomongin pengusaha nih. Mereka nggak suka ekspos kan. Jarang pengusaha tuh mau ekspos besar-besaran gitu. Iya. Betul sekali di situ. Terus selain langkah hukum yang Bapak lakukan, harapan Bapak apa, Pak, kira-kira? Nah, saya juga pengen diskusi sama Bapak nih, Pak. Iya. Bimbingan nih. Jadi sebenarnya ini bisa arah kemana sih? Apakah ini bisa nggak saya arahkan ke PMH contohnya, perbuatan melawan hukum? Karena kan mereka kan pejabat gitu. Kalau di Petun saya dikalahkan, apakah saya bisa masuk ke perdata kah atau pidana kah atau gimana itu? Bisa, perdata bisa, perbuatan melawan hukum. Bapak sebenarnya bisa masukin PMH nanti ambilnya pasal 421 aja, Pak. 421 itu penyalahgunaan wewenang. Oh. Jadi wewenang dia harusnya misalnya menerima orang, tapi ini ngusir yang berlawanan.
Oke. Berikan aja bukti-bukti, misalnya video nih orang itu ngomong seperti ini, namanya si Anu, ya kan? Nah, dengan bukti itu dan saksi, terbuktilah dia PMH 421 toh. Nah, kalau terbukti 421, Bapak hajar lagi pidananya, bisa itu kena pidana penjara itu. Oke. Gitu, tapi minta gugatannya dulu aja, dia dibilang bersalah. Ketika dia dibilang bersalah, baru nanti polisi berani terima. Karena kalau enggak, biasanya polisi, wah alasannya 1001 macam. Jadi gugat PMH dulu Pak, dengan pasal 421. Ganti rugi. Ganti ruginya nggak usah minta banyak-banyak Pak, 100 perak, 1000 perak. Uang parkir lah, simpelnya kan gitu kan. Nggak mungkin Bapak kesana ditolak kan, parkir jadi mesti bayar kan. Jadi slip parkirnya aja, jadi biar gugatan Bapak nggak ditolak. Kalau mintanya 1 miliar, 2 miliar kan nanti pasti biasanya ditolak NO Pak. Karena hakim akan bilang gugatan kabur karena tidak mendeskripsikan, tidak menjabarkan, menguraikan kerugiannya itu apa aja, gitu. Tapi kalau Bapak bilang parkir doang, diminta balik, kan dimenangkan toh. Tapi kan akan ada putusan bahwa dia dinyatakan bersalah, baru Bapak dapat ganti rugi itu. Nah dari situlah gugatan bersalah itu, putusan pengadilannya Bapak jadikan dasar hukum untuk laporin polisi Pak, pasal 421. Karena 421 itu pidana. Oh, oke. Itu. Oke, wah menarik tuh Pak. Boleh juga Pak ya? Oh iya Pak, hakim pernah saya gitu sampai nangis Pak. Hakimnya? Hakim. Oh. Orang kan biasa jarang lapor polisi, saya laporin Pak. Nangis itu hakimnya Pak, iya. Hakim dilaporin? Hakim saya laporin. Bukannya itu lapor ke komisi yudisial gitu? Harusnya komisi yudisial. Saya laporin polisi. Ngapain komisi yudisial jeruk makan jeruk, akhirnya KY panggil saya. Pak Alvin tolong dong lain kali kalau ada pelanggaran hakim jangan lapor polisi, lapor ke kami. Saya bilang, gue lapor ke lu kagak lu gubris. Akhirnya berikutnya dikasih jalur khusus. Wah, mantap Pak. Kan di situ. Kalau nggak diobrak-abrik sama divisi lain. Wah, boleh Pak. Nanti kita nantikan ya Pak. Mudah-mudahan bisa masuk nih perdata. Ya, jadi memang harus seperti itu. Satu lagi nih Pak. Iya. Saya tuh dalam kasus yang mirip ini juga Pak. Kasus yang sama ini gara-gara ribut sama kantor pajak, akhirnya bosnya dia, kepala kanwil gitu ya, mengadukan saya ke kode etik, ke organisasi saya, gitu. Nah, gara-gara pengaduan ini berproses, masalahnya lucu nih Pak, kan dia mengadukan saya, ada surat pengaduan dong, surat pengaduan ini sampai hari ini saya tidak boleh pegang. Saya minta dong, waktu saya dipanggil sidang kan saya tanya, ada orang mengadukan saya, minta dong surat pengaduannya, nggak boleh Pak dipegang. Lucu nggak? Boleh nggak sih saya minta surat pengaduan Pak? Ya bisa aja. Kan saya teradu. Iya. Tapi nggak boleh lihat surat pengaduannya. Jadi kabur. Akhirnya saya nggak tahu nih apakah ada intervensi atau enggak. Kita sih menduga ya ada intervensi di mana pejabat tinggi ini mengintervensi asosiasi supaya tolong si Alan dihabisin aja deh. Gitu. Akhirnya dicari-cari kesalahan saya. Ketemulah satu kesalahan. Gitu. Saya dinyatakan bersalah. Saya dipecat dari asosiasi konsultan pajak. Gitu. Padahal di kejadian yang sama itu, di ruang meeting itu ada orang bilang saya, mohon maaf nih ya, anjing. Ada orang ngumpetin saya anjing, oknum ini ya, Pak ya. Ini orang saya laporkan ke kode etik, dinyatakan tidak melanggar kode etik. Sedangkan saya cuma ngomong doang, dianggap melanggar kode etik. Yang saya omong itu adalah, ini tuh bukan asosiasi konsultan pajak. Jadi saya bilang melanggar konstitusinya si asosiasi. Dipecat Pak. Nah, pemecatan ini tidak ada proses pemeriksaan. Kan harusnya ada proses pemeriksaan dong. Betul. Sidang pengawas, dan nanti sidang pengawas ad hoc. Sidangnya ada, tetapi tidak ada pemeriksaan. Jadi waktu sidang itu saya hadir dong secara online. Sidang itu tidak ada pemeriksaannya, tidak ada pengujiannya, dihentikan secara sepihak oleh si dewan pengawas. Gitu. Gara-gara apa? Lagi-lagi hal yang sama, gara-gara saya merekam. Jadi mereka ini sangat tidak ingin transparan, sangat tidak mau terbuka, sangat ingin menyelesaikan masalah itu diam-diam saja deh, tertutup saja deh, yang kita nggak tahu apa yang terjadi, gitu loh. Nah, jadi proses seperti ini apakah bisa juga saya adukan ke mungkin perdata pidana gitu Pak? Bisa dong, bisa diadukan dong, digugat juga bisa. Pasal kesewenangan juga? Boleh penyalahgunaan wewenang atau pasal-pasal lain. Kalau misalnya Bapak menjadi anggota, biasanya kan ada perjanjian kan. Ada hak dan kewajiban, ada mungkin bayaran sebagai iuran. Nah itu bisa dijadikan dasar juga untuk gugatan. Kalau Bapak dipecat kan misalnya kalau bayar iuran, kalau saya OA misalnya kan bayar iuran nih setahun berapa 8 juta misalnya. Ya kan saya jadi dirugikan dong kalau saya dipecat 8 juta saya. Nah itu bisa jadi kerugian materialnya dulu.
baru hajar ke imaterialnya di situ Pak, dan putusan bersalahnya. Bisa juga itu Pak, seperti itu. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Alvin. Iya. Dan seperti itu Pak, dunia persilatan pajak ini cukup menarik Pak. Oke. Jadi teman-teman, inilah yang kita pelajari dari Pak Awan ya. Jadi bukan hanya di pidana, bukan hanya dihukum terhadap kepolisian, kejaksaan, kehakiman, ternyata di bidang perpajakan pun juga sama nih teman-teman ya. Oknumnya banyak nih ya, oknum ya, saya bilang oknumnya banyak. Dan satu hal yang pasti dan sama, oknum ini tidak suka dengan transparansi teman-teman. Dia nggak suka, dia takut dengan orang merekam. Padahal di kantor polisi itu ada CCTV, mereka nggak merekam masyarakat. Tapi kalau masyarakat merekam cara kerja mereka nggak berani, mereka takut. Mereka bilang selalu simpen gitu. Ternyata di perpajakan pun sama nih. Kalau merekam itu mereka nggak mau di situ ya. Jadi disinilah kita harus belajar di mana transparansi sama akuntability-nya itu berada. Kalau ternyata masyarakat tidak boleh merekam, ya kan kita jadi nggak tahu dong kesalahan seseorang itu apa di situ. Dan kedua yang saya lihat ada semacam integritas, di mana integritas mereka adalah saling melindungi. Betul. Ya, jadi orang yang salah ini bukannya ditindak tapi dilindungi, ditutup-tutupin. Ya, ini menandakan apa teman-teman? Menandakan Indonesia ini belum siap untuk perubahan. Ya, baik itu di Menteri Keuangan, Menko Polhukam gitu ya. Kalau menurut saya ini kerjaan mereka di dalam bidang penegakan hukum itu gagal. Ya, saya nggak bicara di dalam bidang penegakan jumlah pajak yang dihasilkan sama mereka, tetapi di dalam transparansi hukum yang adil dan beradab itu tidak berjalan. Ini yang kita lihat ya Pak Awan ya. Baik di bidang pajak juga yang sama. Nah, Bapak dalam podcast ini kalau misalnya ada kesempatan untuk bicara kepada pejabat manapun, Pak, kira-kira Bapak mau bicara kepada siapa, sampaikan kepada siapa, dan apa pesan yang Bapak mau sampaikan, Pak? Karena saya yakin pejabat itu pasti dengar, Pak. Ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih Pak ya untuk menyediakan jalur ini ya. Jadi untuk semua pejabat sih, kalau saya terus terang, kita warga negara ya, kita ini sudah capek-capek kerja Pak, capek-capek kerja, kita sisihkan sebagian untuk bayar pajak. Iya. Pajak ini dipakai untuk bayar gaji mereka. Iya. Ya kan? Sudah selayaknya lah mereka bekerja dengan baik. Ya kan? Nah, sekarang justru bukannya bekerja dengan baik, mereka malah bertindak sewenang-wenang. Nah, bukan hanya bertindak sewenang-wenang, tetapi malah merugikan kita warga negara balik. Iya. Uang kita dipakai bayar gaji mereka, dipakai untuk merugikan kita. Iya. Jadi agak lucu gitu loh Pak. Nah, jadi saya mohon kepada teman-teman pejabat ya, siapapun Anda ya, kalau bisa janganlah bertindak sewenang-wenang gitu loh. Ikuti aturan gitu loh Pak. Kalau aturannya sudah ngomongnya A, ya ikutin A. Kalau B, ya ikutin B gitu loh. Kalau memang ada yang kami yang salah, ya kasih tahu kami salah. Tapi kasih tahu yang benar gitu loh. Jangan asal tembak gitu. Dan terutama saudara S nih ya, saudara S, mohon maaf nih ya, Bapak Kakang Wil yang luar biasa terhormat ya. Bapak punya nomor telepon saya, punya WA saya. Ya tidak usah pakai tangan orang untuk menghantam saya Pak, gitu ya. Dengan telepon saja, Bro Awan, kita ada masalah nih, Bro, bicara aja gitu kan. Itu kayak kalau ada masalah gitu ya. Yeah. Dia pejabat Pak, dia punya kekuasaan, dia punya segala macam kekuasaan yang bisa untuk menghantam saya. Saya warga negara biasa, tinggal telepon aja kalau ada masalah kan, gitu Pak. Jadi untuk saudara S itu aja sih. Semoga kita bisa berdamai Pak. Iya. Karena tujuannya memang Bapak ini kan pengen hukum ditegakkan seadil-adilnya kan, bukan pengen minta kong kali kong atau bagaimana. Kita ini kan masyarakat yang taat hukum Pak. Oke, teman-teman. Kita lihat sendiri bagaimana sulitnya perjuangan ya masyarakat di dalam mencari keadilan, bahkan di bidang perpajakan teman-teman ya. Dan bukan hanya Pak Awan yang teriak tentang perpajakan teman-teman ya. Hotman Paris yang super kaya aja teriak, itu kan saya bingung Pak. Kalau orang kaya aja teriak, gimana orang miskin? Betul. Bener dong? Betul. Hotman dia ngaku diri dia paling kaya Pak. Lawyer paling kaya, uangnya triliunan. Mobilnya Lamborghini, Lexus, ya toh itu aja pajak baru naik aja dia udah teriak. Sampai demo kemana-mana dia Pak sama petugas-petugas hiburan. Padahal yang dinaikin baru pajak hiburan loh Pak. Ya, yang dimana kalau saya nggak terpengaruh Pak.
Saya nggak pernah masuk ke hiburan sama sekali nih Pak. Hiburan saya paling Netflix di situ kan, nonton bioskop. Ya lo mau naikin 40% juga masih berapa sih, nonton 50.000, 100.000 ya kan? Kita sih masih oke-oke aja. Lo mau naikin pajak 100% ya udah, ya kan? Tinggal gua punya duit, gua nonton. Gua kagak punya duit, kagak nonton. Nggak usah pusing sebenarnya ya kan? Tapi saya cuma berpikir kasihan masyarakat yang golongan menengah ke bawah Pak. Ya dong, gitu loh. Udah bayar pajak seperti klien Bapak, masih dicari-cari di situ. Karena apa? Mereka mau cari gratifikasi, Pak. Itu yang saya lihat tuh seperti itu kadang-kadang. Sama kayak oknum polisi. Oknum polisi kan orang diberhentiin dulu. Kamu kenapa Pak saya diberhentiin Pak? Kaca kamu, kenapa kacanya dilihat? Oh ya ternyata tidak. Kamu nggak pakai seat belt. Nah, nanti dia cari-cari itu ada apalah ya kan? Kayak namanya, begitu Pak. Namanya phishing Pak, mancing. Nanti tinggal coba dong STNK dulu lah sama SIM. Terus kenapa tadi diberhentiin? Ya nggak apa-apa sih, saya berhentiin aja. Bapak kan nggak punya SIM, misalnya. Ya udah saya tilang dulu ya. Intinya pokoknya dia cari kesalahan dulu. Kalau nggak ada paling dia alasan. Oh maaf, saya pikir Anda sesuai suspek yang saya cari. Gitu. Ini banyak terjadi Pak. Dan saya yakin petugas-petugas pajak ini mungkin seperti itu, seperti oknum polisi. Dipanggil dulu, diperiksa dulu, bukan diperiksa, diminta keterangan dulu. Dia mau cari-cari nih apa yang bisa gua kuil biar supaya lu bayar. Betul Pak. Jadi dia minta data gitu. dari kita, data kita ini dipakai untuk menghantam balik kita. Iya. Betul, Pak. Nah, hal seperti inilah Pak sebenarnya ya yang saya lihat nih, karakteristik dan integritas dari petugas-petugas pajak oknum yang nggak benar. Oknum ini membuat masyarakat jadi tidak percaya kepada pajak Pak. Betul. Makanya kenapa Pak amnesti mereka nggak berhasil. Mereka buat amnesti biar supaya orang yang tidak bayar pajak jadi bayar pajak Pak. Tapi banyak orang yang saya tahu nggak pernah bayar pajak tetap nggak mau ikut amnesti Pak. Kenapa? Nggak percaya Pak. Gua kasih lu data awal, besok gua pasti diobrak-abrik. Pasti begitu, itu pemikiran mereka tuh seperti itu. Takut Pak. Bukan mereka nggak mau bayar pajak, mereka takut jadi bahan perasan. Ini yang harus dibereskan sebenarnya. Jadi kalau petugas pajak kita ini bersih dari oknum, saya yakin kok dengan sendirinya pertumbuhan pajak itu akan naik. Karena yang tadinya masuk ke kantong pribadi mereka, masuk ke kantong negara. Bener nggak Pak? Betul. Itu yang saya lihat. Oke Pak Awan, terima kasih atas kedatangan Bapak. Kira-kira ada kata-kata penutup yang ingin Bapak sampaikan? Itu Pak, saya terima kasih banget buat Pak Alvin sudah memberikan banyak sekali edukasi bagi kita semua Pak. Bapak adalah pahlawan hukum yang sebenarnya Pak. Enggak Pak, kita semua masih banyak pahlawan-pahlawan lain, kita mencoba di bidang masing-masing Pak. Jadi orang-orang kayak saya pasti ada di bidang lain kayak Bapak di bidang pajak. Hanya karena apa Pak? Tidak terekspos Pak. Karena saat ini no viral no justice. Makanya disinilah semalam pun saya baru meeting sama redaktur dan pimret dari media-media lain Pak. Kami mau bikin alliance di situ. Dimana jadi ketika kita naikin sebuah podcast, bukan hanya naik di dalam podcast kami, tapi juga akan naik di media-media nasional, Pak. Kita mau bikin seperti itu. Jadi supaya perbaikan itu ada dari no viral no justice dulu. Karena oknum itu nggak suka di dalam terang, Pak. Ketika kita bikin terang di masyarakat apa yang terjadi, mereka takut, Pak. Itu yang harus senjata kita saat ini, Pak. Jadi pajak smart juga bagus ya teman-teman ya. Jadi maksud saya yang podcast seperti ini yang harus kita bantu dan kita support teman-teman. Kenapa? Ya karena podcast yang besar seperti Deddy Corbuzier, saya berani taruhan Pak 1000%. Nggak bakal berani tayangin konten-konten yang seperti konten saya dan konten Pak Awan, itu nggak bakal berani. Ya nggak bakal berani, karena kenapa? Mereka ini sedikit banyak disetir oleh pemerintah untuk konten apa yang bisa masuk. Konten yang istilahnya mengharumkan nama pemerintah. Tapi kira-kira konten yang kira-kira mengkritik, itu mereka sangat jarang. Jadi hanya podcast yang mungkin masih kecil dan berkembang seperti podcast Pak Awan ini yang berani mengatakan dan menampilkan isi dan konten yang memang terjadi di masyarakat. Bener dong? Kebobrokan itu Bapak tayangkan karena Bapak have nothing to lose di situ. Nah inilah makanya teman-teman kita perlu dukung ya. Yang belum subscribe silakan subscribe ke
channel Pak Awan, Pajak Smart ya, Pajak Smart situ di YouTube ya, biar supaya kalian yang tidak paham tentang pajak dan mau belajar tentang pajak bisa belajar sama Pak Awan langsung. Dan silakan bagi yang mau menghubungi Pak Awan bisa hubungi Pak Awan langsung supaya bisa berkonsultasi yang mungkin ada masalah pajak, karena kita di LQ itu hanya mengurusi pidana ya. Kita belum ada bagian perpajakan, dan bagian perpajakan ini kami berikan kepada profesional-profesional seperti Pak Awan yang lebih mengerti ya. Karena kita ini nggak one man show teman-teman ya. Alvin Lim LQ ini bukan Superman yang bisa ngerjain semuanya, enggak. Kita ini juga butuh spesialis-spesialis yang bisa membantu. Jadi terima kasih teman-teman yang nanti butuh kontaknya Pak Awan, mungkin bisa komen dan nanti bisa minta kontaknya Pak Awan, bisa saya berikan di situ ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Salam cerdas hukum.